Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah juga menjadikan rezeki orang yang mau mendengarkan hadis, like, men-share, men-subscribe channel ini, Allah jadikan rezekinya mudah. Kemudian dijadikan kelompok ahli besar, kelompok keluarga besar orang-orang yang mencintai hadis dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak hari kiamat. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti. Bab yang ke-6 yaitu bab keutamaan wudu yang berjumlah 10 hadis. Nanti setelah ini kita tambahkan lagi 10 hadis bab keutamaan wudu dari Imam Suyuti juga yang saya ambil dari kitab Al-Jami'us Shaghir. Jadi totalnya bab keutamaan wudu ini mengandung 20 hadis, 10 hadis dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti dan 10 hadis lagi dari kitab Jami'us Shaghir juga dari Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dari kitab Lubabul Hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayyaumi waladathu ummuhu. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu untuk sholat dan membaguskan wudunya kemudian mendirikan sholat, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu keutamaan wudu yaitu bisa menghapus dosa-dosa. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dihapus itu dosa-dosa kecil, tetapi kita juga perlu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah juga wewenang dan punya hak menghapuskan dosa-dosa besar orang-orang yang berwudu. Jadi ini kata kuncinya di sini adalah satu wudu, kedua membaguskan wudunya, dan yang keempat itu kemudian sholat. Ingat, wudunya bagus kemudian sholat. Nah, jika Anda melaksanakan 3 perbuatan ini, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pasca wudu kemudian sholat seperti keadaan itu seperti waktu dia baru dilahirkan, artinya masih suci dan murni, kira-kira begitu. Pertama wudu. Nah, wudu tentu kita sudah sama-sama maklum, ada syarat, ada rukun. Kemudian wudu juga ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Maksudnya ada yang disempurnakan, ada yang tidak disempurnakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau wudu mau untuk sholat fardu, maka wudunya itu harus sesempurna mungkin. Maksudnya sempurna gimana? Syarat rukunnya terpenuhi, kemudian plus sunnah-sunnahnya juga
terpenuhi. Misal yang masyhur itu kalau mengusap rambut. Mengusap rambut ini kan rukunnya cukup dengan mengucap sebagian rambut kepala saja, sedikit dari sini ya cukup. Nah tetapi kalau wudhu mau sholat itu dianjurkan sempurna membasuh. Nah ini kalau mau wudhu buat sholat rukun wudhu kan cuma ini aja sebagian saja, sini cukup sebagian air, sini cukup. Tapi kalau mau buat sholat semuanya kan begitu, sempurnakan wudhunya. Nah kalau wudhunya full sempurna menurut versi kita, versi ilmu fikih tentunya, kemudian dia melaksanakan sholatnya di sini nggak dibatasi apakah sholat sunat atau sholat fardu, tapi ada sholat spesial yaitu sholat sunat wudhu, sholat sunat yang dikerjakan setelah melaksanakan wudhu. Jadi sholat sunat wudhu itu Anda melaksanakan wudhu seperti biasa, setelah itu kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah sholat itu dinamakan sholat sunat wudhu. Nah kita juga harus membedakan antara antara wudhu yang mau digunakan buat sholat fardu dengan wudhu yang mau digunakan bukan untuk sholat fardu. Misalnya kan kalau mau tidur sunat wudhu, udah wudhu ala kadarnya aja, nggak usah sempurna seperti wudhu mau sholat. Maksudnya nggak usah itu, jangan terus menerus ya, kali-kali sempurna bagus tapi tidak sempurna bagus kalau mau tidur. Misalnya kita masih punya wudhu kan, kemudian dalam suatu kondisi disunatkan lagi berwudhu, tajdidul wudhu, itu juga wudhunya ala kadarnya saja, yang penting memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi mau sempurna juga enggak masalah, kira-kira begitu. Itu salah satu keutamaan wudhu, yaitu bisa melebur seluruh dosa-dosa, sehingga kondisi kita pasca wudhunya sempurna, kemudian melaksanakan sholat seperti baru dilahirkan oleh orang tua kita. Biasanya kalau hadis-hadis fadhilul amal begini, ada yang menafsirkan yang dimaksud itu dosa-dosa kecilnya yang bersih, dosa-dosa besarnya enggak perlu proses lebih lanjut, tetapi kita tetap husnudzon bahwa Allah juga itu punya kuasa sekaligus menghapus dosa-dosa besar kita bersama dosa-dosa kecil kita. Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li sholati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu untuk sholat kemudian dia mengerjakan sholat, maka Allah menghapus dosa-dosanya antara sholat tersebut dan sholat-sholat berikutnya. Coba saya cek dulu ya, yang dimaksud sholat di sini kayaknya sholat fardu yang 5 waktu. Kita lihat di syarahnya, syarah Lubabul Hadis, yaitu kitab Tangkihul Qaul. Kita cek dulu, takut benar di sini menurut Imam Nawawi itu yang dimaksud sohoir kabair. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu li salat untuk mengerjakan salat, wa shallalan kemudian salat, kafarallahu, maka Allah menghapus atau menutupi dosa-dosa dzunubahu, dosa-dosanya, wan muradu bis saghair menurut Imam Nawawi, dosa kecil, ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Kita lanjutkan ya. Jadi jelas ini, apabila kita wudhunya itu wudhu spesial untuk sholat,
Yang dimaksud wudhu spesial untuk sholat itu menyempurnakan wudhunya, syarat rukunya dipenuhi, kemudian plus sunnah-sunnahnya, bisa sunnah menjalan-jalani sunnah. Kalau mau buat sholat khususnya sholat fardu itu disunahkan sempurna. Tapi kalau mau buat bukan buat sholat, wudhunya untuk wudhu biasa, misalnya wudhu tajdidul wudhu, enggak sholat begini juga enggak masalah. Kalau yang wudhu di sini itu dipersyaratkan wudhu di sholat, dalam artian wudhu yang sempurna, syarat rukunya dipenuhi plus sunnah-sunnahnya. Dan sunnah-sunnah misalnya kalau yang punya tingkat gini. Gitu. Kita lanjutkan. Man tawaddu'a li sholati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, disunahkan atau diwajibkan tentu kalau yang belum punya wudhu itu berwudhu. Dengan berwudhu, wudhunya disunahkan itu sempurna. Setelah wudhunya sempurna kemudian sholat, maka dosa-dosanya itu ditutupi atau dihapus antara sholat tersebut dengan sholat berikutnya. Misalnya beginilah, terdengar azan sholat maghrib misalnya. Nah kemudian kita wudhu dengan sempurna, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Nah maka nanti dosa-dosa di antara sholat maghrib dengan sholat isya baina sholatil ukhra. Ukhra di sini bisa antara maghrib dengan isya atau tadi maghrib dengan subuh. Wallahu alam lah. Tapi biasanya kalau maghrib wudhu, isya wudhu. Nah kalau wudhunya isya berarti mabaina maghrib sama isya, di antara sholatul ukhra dengan sholat yang sesudahnya lah. Sudah jelas ya. Jadi salah satu keutamaan wudhu, apabila kita berwudhu untuk sholat kemudian sholat, maka dosa-dosa kita itu diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain begini, kalau sehari kita sholat 5 waktu, nah maka selama sehari itu pula dosa-dosa kita diampuni. Misalnya kita sholat subuh, wudhu sempurna, kemudian sholat subuh, maka dosa kita antara isya dengan subuh ditutupi. Nah nanti kemudian sampai lohor, kita sholat lohor, nah dosa kita antara subuh sama lohor ditutupi. Kita kemudian masuk waktu asar, wudhu lagi, kemudian sholat asar, nah maka dosa kita antara zuhur sama asar tertutupi. Nanti masuk lagi waktu maghrib, wudhu, sholat lagi, maka dosa kita antara asar sama maghrib ditutupi. Kemudian maka nanti masuk waktu isya, kemudian kita wudhu lagi, sholat lagi, maghrib sama isya ditutupi terus begitu. Nah ini itu apabila kita berbuat dosa. Di sini menurut Imam Nawawi itu dosa-dosa kecil. Nah kalau tidak berbuat dosa, nah itu lebih mantap lagi. Maka perbuatan-perbuatan kita keutamaan-keutamaannya makin banyak. Kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya, dasar waqala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wuduin fa adrakahul mautu fitil kalailah fahuwa indallahi syahidun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan wudhu lalu meninggal pada malam itu, maka dia di sisi Allah adalah orang yang mati syahid. Jadi singkatnya kan kalau mau tidur kita disunahkan berwudhu. Nah kalau kebetulan kita ditakdirkan meninggal pada waktu itu, baik pada waktu malam itu, yaitu terutama ketika tidur, maka kita meninggal dalam keadaan mati syahid akhirat. Jadi sangat dianjurkan kalau kita itu mau tidur berwudu dulu. Hadis berikutnya, hadis nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naimu at-tahiru kas-shaimi al-qaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tidur yang suci itu seperti orang puasa yang beribadah malam. Jadi kan kalau mau tidur kita disunahkan wudhu, setelah wudhu kemudian baca doa sebelum tidur, lalu tidur. Nah orang yang tidur dalam kondisi tersebut itu seperti atau bagaikan orang puasa yang melaksanakan qiyamul, yaitu orang-orang yang
siangnya berpuasa, kemudian malamnya bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu ibadah yang paling mudah ya kayak gitu. Wudu tidur, seperti orang qiyamul lail. Selanjutnya hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa wudu dalam keadaan suci maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, begini, kalau kita dalam keadaan suci, dalam arti keadaan suci tidak punya hadas kecil dan tidak punya hadas besar, lalu kita wudu, nah maka perbuatan kita tersebut itu mendapatkan 10 kebaikan. Di man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyra hasanat. Jadi meskipun kita punya wudu, istilahnya wudu lagi itu bagian dari perbuatan sunnah. Yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu alah wa la wudu liman lam yadhkuris mallahi alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah dari Sa'id bin Zaid. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak berwudu atau tidak punya wudu. Maksudnya itu bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara wudu tidak sah, tidak sempurna bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Jadi ini termasuk ikhtilaf bagi satu madhab, kalau mau wudu itu wajib menyebut asma Allah, misalnya bismillahirrahmanirrahim lalu mulai wudu. Tetapi kalau bagi madhab yang lain hanya sunnah saja membaca bismillahirrahmanirrahim menyebut asma Allah. Jadi tentu wudu yang dengan menyebut asma Allah ini punya keutamaan dibandingkan dengan wudu yang tidak menyebut asma Allah. Bahkan la sholatah di sini bermakna apa? La wudu di sini bermakna tidak sempurna atau kurang sempurna. Bedalah kesempurnaan orang yang sebelum wudu baca bismillahirrahmanirrahim dulu baru wudu dengan orang yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim dulu dia langsung wudu saja. Selanjutnya hadis nomor ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u syatrul iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu itu separuh dari iman. Jelas ya. Misalnya iman itu ada 50, ada 100%, maka 50% adalah perbuatan wudu. Kenapa demikian? Itu termasuk satu, mensucikan badan, kedua mensucikan jiwa, yang ketiga itu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibqatul wudu'i marratun. Faman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri. Faman tawaddu'a salasan fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokoknya wudu itu sekali. Barang siapa berwudu 2 kali maka mendapat pahala 2 kali lipat. Siapa berwudu 3 kali maka itulah wudunya para nabi sebelumku. Jadi itu kan kalau rukunnya wudu sekali-sekali bisa membasuh wajah sekali. Tapi disunahkan 3 kali. Itu. Nah kalau kita berwudu 3 kali seperti merupakan wudunya para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi Allah itu tidak menerima sholat seseorang ketika dalam keadaan hadis sampai dia mau berwudu. Dengan kata lain, merupakan syarat sahnya sholat itu harus punya wudu. Hadis ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Wudu atas wudu itu cahaya di atas cahaya. Jadi begini maksudnya, wudu itu cahaya.
Nah, kita setelah wudhu kita punya cahaya, kok wudhu lagi cahaya tambah terang. Jadi nanti ini anggota-anggota badan yang bekas tangan, kaki, wajah, ketika terjadi hari kiamat dia itu akan bersinar. Nah, pada hari kiamat nanti itu ada anggota-anggota badan yang akan mengeluarkan sinar putih, sinar khusus lah begitu pada hari kiamat. Di antaranya adalah anggota badan yang tersiram oleh wudu. Yang kedua anggota badan bekas sujud. Kalau orang yang mau sujud, ini jidatnya minimal itu wajahnya itu bercahaya. Nah, cahaya ini min asari sujud ini ada yang mengatakan nanti di akhirat saja, tetapi ada yang mengatakan di dunia pun sudah terlihat tanda-tandanya wallahu a'lam. Tetapi kalau kita kepingin punya cahaya yang banyak, maka pertama harus perbanyak wudu, yang kedua perbanyak sujud, yang ketiga itu perbanyak membaca doa semisal Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini sebelah kanan nura wa ayyasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Itu doa minta cahaya, biasanya dibaca ketika kita mau berangkat ke masjid atau ketika kita bangun di tengah malam. Jadi sempurna. Kalau wudu semua anggota wudu kita nanti bercahaya ketika terjadi hari kiamat. Kalau sujud nanti maka anggota sujud kita itu bercahaya pada hari kiamat, ditambah lagi doa yang tadi, hati kita, sebelah kanan kita udah semua cahaya terang. Jadi orang-orang yang minimal rajin mengerjakan 3 hal tadi itu, rajin berwudu, rajin sujud, rajin membaca doa tadi itu, pada hari kiamat itu dia akan bercahaya. Jadi nanti pada hari kiamat itu secara otomatis orang-orang beriman akan bercahaya putih misalnya, cahaya khas orang beriman. Orang-orang yang kafir hitam nggak bercahaya. Secara otomatis dia akan terpisah di dua. Yang bercahaya sebelah kanan, yang tidak bercahaya gelap-gelap sebelah kiri. Otomatis yang sebelah kanan nanti berat ada pagar jadi surga, yang sebelah kiri nanti jadi neraka, ke neraka, maksudnya kan begitu. Itulah maka kita perlu mengidentifikasi diri kita di hari kiamat itu dengan cara cahaya itu tadi, para malaikat jadi otomatis kenal, nggak habis jalannya. Nah, kalau yang membingungkan nanti yang cahaya sedikit, kelip saja, mau diikutkan orang yang bercahaya tapi kelihatannya gelap, mau diikutkan orang yang gelap tapi nyatanya dia punya cahaya meskipun sedikit. Dan nanti orang-orang seperti ini yang akan butuh terhadap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dihisab. Nah, kalau yang jelas bercahaya terang benderang seperti yang tadi itu, dia jelas ahli surga masuk. Kalau yang cahayanya pekat hitam pekat nggak ada cahaya sama sekali, udah jelas ahli neraka masuk. Nah, sekarang tadi itu ya 10 hadis dari kitab Lubabul Hadis. Sekarang mari kita baca tambahannya 10 hadis pula dari kitab Al-Jami'ul Shahih karangan Imam Suyuti. Pada hadis 2220 disebutkan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu fal yaf'al. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan muka dan tangan yang putih dari bekas wudu. Barang siapa yang bisa memperpanjang putih mukanya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Nah, jelas ya bahwa umat Nabi Muhammad nanti akan dikenali oleh para malaikat misalnya itu dengan cahaya wudunya. Jadi ketika ketika hari kiamat terjadi, maka itu umat Nabi Muhammad yang suka berwudu bercahaya, kelihatan tembus langit misalnya. Ya yang cahaya putih belah kanan, yang enggak cahaya hitam belah kiri, cepat. Nah, maka supaya kita nanti cahaya kita terang benderang,
pertama kita harus mau rajin melaksanakan wudhu, yang kedua wudhunya pun harus disempurnakan. Jadi makin banyak anggota wudhu yang terbasuh, maka akan makin terang cahaya kita. Selanjutnya pada hadis nomor 157, atimul wudhu'a wailul aqab minan nar. Sempurnakanlah wudhu, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh sempurna, kan akan disambar api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Sarah bin Hasan, dan Amr bin As. Status hadis ini sahih. Nah, kita kan sama-sama tahu bahwa salah satu rukun wudhu itu membasuh kaki sampai mata kaki atau dengan mata kakinya. Nah, kalau ada tumit yang tidak terbasuh, nah, maka dia nanti akan tumitnya dibakar oleh api neraka. Dengan kata lain, kalau kita wudhu harus membasuh mata kaki. Selanjutnya hadis nomor 6547. Karena idza arada ayyama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddu'a li sholati. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, status hadis ini sahih. Artinya apabila salah satu dari kalian bangun tidur, karena idza arada ayyama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddu'a li sholati. Ini salah nih, beda. Hadis 6547. Idza arada ayyama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddu'a li sholati. Apabila Rasulullah hendak tidur sementara beliau dalam keadaan berjunub, maka membasuh farjinya lalu berwudu. Terjemahnya salah ini. Nah, selanjutnya hadis nomor 436. Idza istaiqadha ahadukum min manamihi fatawaddu'a falyastanthir salasa marat fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Apabila salah satu dari kalian bangun tidur kemudian berwudu, maka hendaklah menghisap air ke dalam hidung kemudian menyemprotkannya sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan semalaman berada di lubang hidung. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Nasai dari Abu Hurairah. Jelas ya. Jadi kalau kita bangun tidur kemudian kita berwudu, maka kita disunahkan istinsak, menghisap air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Alasannya kenapa? Karena selama malam itulah ada kemungkinan ada setan yang tidur di sini, di pangkal hidung kita. Nah, supaya setan itu pergi perlu istinsak, menghisap air ke dalam hidung. Selanjutnya hadis nomor 539. Idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum. Apabila kalian berwudu maka mulailah dengan anggota-anggota yang kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita wudu disunahkan membasuh yang kanan dulu. Tangan kanan dulu, bagian kaki kanan dulu. Mau mengusap telinga sebagian kanan dulu. Selanjutnya hadis 87 dari kitab Al-Jami' As-Shahih karangan Imam Suyuti. Atani Jibrilu fi awwali ma uhya ilayya fa'allamani al-wudu'a wa sholata falamma faragha al-wudu'u akhadha ghurfatan minal ma'i fanadhaha bima farjahu. Artinya malaikat Jibril telah datang kepadaku pada awal aku diberi wahyu. Dia mengajariku wudu dan sholat. Kemudian setelah selesai wudu maka dia ambil sesauh air kemudian memercikannya ke farjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Daruqutni dan Hakim dari Usamah bin Zaid dari bapaknya yaitu Zaid bin Sabit. Status hadis ini hasan.
Jadi ketika malaikat Jibril pada awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu pernah mengajarkan sholat, kemudian pernah juga mengajarkan wudhu. Nah setelah wudhu itu malaikat Jibril mengambil sedikit air dengan tangannya lalu dicipratkanlah atau dibanjurkan kepada farjinya. Selanjutnya hadis nomor 9647, wailul lil aqabinan nari, celakalah tumit-tumit karena neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, seperti tadi, tumit yang tidak dibasahi ketika wudhu berpotensi mendapatkan siksa api neraka. Selanjutnya hadis nomor 7115. Karena yaktasilu bisa'in wa yatawaddau bil muddi. Beliau mandi dengan satu sok air dan berwudu dengan satu mud air. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dari Anas, hadis sahih. Jadi intinya kita harus berhemat baik ketika berwudu maupun ketika mandi, harus berhemat air. Selanjutnya hadis nomor 6979. Karena yatawaddu 'inda kulli sholatin, beliau wudu setiap kali sholat. Jadi ketika Rasulullah mau sholat dia berwudu dulu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Anas, status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 8606. Man tawaddu'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amalin. Di sini ya. Nanti kita cek nih, kok di sini min amalin, biasanya min dzambihi. Barang siapa berwudu seperti diperintahkan, ya sholat seperti diperintahkan, maka dia diampuni perbuatan-perbuatan dosa yang telah lewat. Min amalin, maksudnya min amalin itu perbuatan dosa yang sudah lewat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Ayub dan Uqbah bin Amr, status hadis ini sahih. Itu ya, sudah saya bacakan beberapa hadis pada bab wudu ini, yaitu bab yang ke-6 dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.